Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami ya, saya Unggul. Kita ada di acara Kisah Baru Kisah Oke, Baru. Nah, acara Kisah Baru ini ya seperti, yang sudah-sudah sebelumnya itu ya, kita berusaha untuk, eee, mengundang atau menampilkan seseorang yang ya luar biasa gitu ya, di lingkungan yang daerah Pangkalan Bun dan sekitarnya. Nah, harapannya nanti ya semoga dengan obrolan kita tentang, kisah hidupnya, ini bisa menginspirasi atau, memberikan motivasi ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat setnya, ini untuk pertama kali kita live di luar, ini kawan baca pasti udah tahu ya kita ada di mana gitu ya. Kita ada di tempat ngopi, oke. IKC. Nah, di sebelah saya ini ada Mas Jaka Setiawan. Yap, betul. Oke, terima kasih Mas sudah datang ke sini. Mas Jaka ini adalah owner atau kalau di Instagramnya father of IKC ya. Betul. Bener bener. Sebelum, sebelum membahas masalah IKC, ini mungkin kita boleh ngulik-ngulik masalah, tentang masa kecilnya dulu Mas ya, perjalanan hidupnya. Soalnya kan Oke, boleh dipersilahkan. kita kan tahunya, Mas Jaka ini udah, kondisi sekarang, udah IKC udah besar, rame gitu ya. Mhm, Siapa sih yang nggak tahu IKC? Nggak. banyak banyak masih kok, masih biasa aja, cuma jago kandang. Nah, orang mungkin tahunya, tahu-tahu udah sukses, tapi nggak tahu gimana, eee, perjalanannya sampai Mhm, menjadi seperti ini. mhm. Kalau Mas Jaka sendiri, lahirnya di mana Mas? Aku besar Heeh, dan berkembang biak hidupnya itu di Pangkalan Bun aja. di Pangkalan Bun, dari Aku kelahiran tahun 87, 87. jadi udah angkatan lama lah. 90s lah, 90s tahun 87. Jadi besar di Iya, depan tahun 90-an. heeh, Besar di Pangkalan Bun, sekolah dari kecil sampai lulus SMA juga di Pangkalan Bun, begitu. Bapakku dari Jawa, iya. ibuku Kalimantan. Oh, Makanya itu kepanjangan dari Jaka, Jawa Kalimantan. oh Oh, gitu. Ternyata namanya ada. sesimpel itu aja sih sebenarnya. Iya, iya. Betul. Eee, Kalau semasa sekolah dulu ini Mm. termasuk yang bandel atau yang rajin Mas? Eh, kalau masa sekolah wajar sih, umumnya anak-anak remaja. Kalau dibilang masuk aktif di kelas, aktif-aktifnya Aktif. normal saja. Heeh. Kalau masalah curi-curi jam pelajaran ada gitu. Biasanya memanfaatkan label organisasi ada kegiatan di Oh luar, iya, colong-colongan lah iya, seperti itu gitu. normal Mas sama Normal sih, cuman kalau dulu berorganisasi hanya sebatas. Biasanya aku di lingkungan olahraga atau nah, di dulu pernah masuk OSIS juga gitu. oh, OSISnya pun gitu. seksi olahraga juga gitu. Tapi emang hobi olahraga Mas berarti? Ya, tapi kayaknya faktor sekarang jadi sedikit mengurangi aktivitas olahraga cuma seperlunya aja. Heeh. Mhm. Eee, Kalau masalah akademik berarti ya gimana Mas? Akademik normal lah. Normal ya? Seumur hidup itu peringkat tertinggi ya. Kayaknya seumur umur baru dapat peringkat tertinggi itu SMP deh kayaknya masuk peringkat 6 Heeh. besar. Selebihnya nggak pernah kayaknya. Nggak pernah hitung-hitungan. Tapi kan sekarang kayaknya zaman sekarang udah nggak pakai peringkat-peringkatan lagi kan. Iya, bener. Mm-mm. Sama lah gitu. Heeh, Karena kan setiap orang individu kan punya kelebihan masing-masing. iya betul. Kalau biasanya kalau yang bandel itu malah ujung-ujungnya dia kreatif Mas. Pas masa kecilnya itu ada aja gitu yang dikerjain gitu kan. Nggak bisa diem gitu Nggak ya. bisa diem. Bener 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 bener. Kalau dibilang bandel ekstrim gitu enggak sih. No. Enggak ya? Senormalnya remaja bandel lah. Heeh. Ya bilang les sebenarnya nggak les. Nah gitu lah. Pak maaf kalau nonton. Oke. Berarti sampai SMA di Pangkalan Bun baru keluarnya pas kuliah? Kuliah bener. Heeh. Kalau kuliah itu saya ngambil jurusannya teknik sipil di Jogja. Teknik sipil. Betul, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, tahun berapa itu Mas berarti? Saya masuk kuliah 2005. 2005. Betul, angkatan 2005. UMJ. UMY, betul. Oh, oke. UMY di Jogja. Lulusnya alhamdulillah nggak molor-molor banget, Mhm. jadi 4 tahun setengah. Di tahun 5 tahun. 2010 udah wisuda awal tahun. Berarti,
lulus kuliah balik lagi ke sini atau masih? Enggak, lulus kuliah sempat ngerantau sebentar Heeh. di Bintaro, masih kerja lah. Itu Mhm. hitungannya ikut kakak kelas Mhm. di Bintaro sektor 8 tahun 2010, sebentar aja kok itu. Oh. Cuman hitungan bulan, Mhm. lagi tes kerja, nggak lama pas dekat sama Lebaran, pulanglah ke Kota Manis ini gitu. Nggak sengaja di Kota Manis, lagi nggak nyari kerjaan, Mhm. ada ditawarin sih sama orang tua tuh, ada lowongan tuh, mau nggak? Gimana Pak? Di Bank Mandiri Syariah. Oh. Oh, itu berarti setelah lulus kuliah, merantau sebentar di Jakarta gitu ya? Habis Nggak itu bisa bilang merantau sih, itu cuma sebulan, kayaknya cuma oh, cuman ikut sebentar kayaknya ya? cuma pengen tahu kotanya aja wis deh, Oh, kayaknya gitu. gitu. Nggak bisa Balik dibilang merantau sih itu kayaknya. Cuma hitungan bulan kan. balik-balik langsung Balik-balik, ya ada pas kebetulan Bank BSM, Bank Mandiri mhm, Syariah itu buka lowongan. buka lowongan, Heeh. daftar, Daftar. Sebenarnya tuh udah close, heeh, cuman dicoba aja, mhm, daftar aja coba dulu, besok sana untuk tesnya masih belum. Ya udah mhm, coba daftar, ternyata diterima. Habis tes, memang rezekinya kayaknya buat rezekinya. di sini, ya sudah ikutin aja alurnya gitu. Oke, Keterima di perbankan dari tahun 2010. 2010 ya? Mhm. Oke. Sebelum ke kerjaan ini Mas, kalau, keluarga ini pernah kondisi keluarga gimana sih Mas? Maksudnya Aku kalau secara misalnya ekonomi, secara, mhm mhm, orang tuaku dua-duanya, bapak mhm. sama ibu itu PNS. Oh, PNS ya? Keluarga dari ibu hampir semuanya ASN ya sebutannya sekarang ya, sebutannya ASN, ASN. Jadi keluarga dari ibu hampir rata-rata semuanya ASN. mhm, Bapak itu PNS juga, ASN mhm, juga. Kalau keluarga dari basic yang bapak justru di sana kan bapak di daerah Tani ya, heeh, di Pati kalau teman-teman tahu. Pati itu daerah Jawa Tengah, daerah memang persawahan, Tani kayak gitu. mhm, Sana tani berkebun gitu. oh. Justru anaknya kemarin disuruhnya mintanya masuknya ASN juga. Biasanya gitu sih Mas? Iya, dimintanya seperti itu. Jadi sempat, ya sudahlah ngikutin dulu Heeh, maunya orang tua. Jadi waktu udah bekerja kurang lebih setahun apa 2 tahun di bank itu, mhm, ada disuruh coba daftar. Memang heeh, pas ada buka lowongan, nyoba daftar, daftar nggak lulus gitu. mhm. Mungkin memang Ini jalannya nggak ini ke ini sana gitu. sengaja nggak lulusin atau Sebenarnya kalau dibilang lulus kan ada apa sih, ada tes, iya, tes, banyak kan itu kan, ada heeh, kewarganegaraan, bla mhm, dan segala macam, cuma kurang satu poin aja sih sebenarnya. oh gitu, Mungkin jalannya yang di atas sih, sengaja heeh, nggak sengaja enggak lah, enggak sengaja, diseriusin lah gitu. bisa. Tapi emang dari kalau dari kecil hobinya apa Mas? Eee, aku kalau kecil itu memang doyannya ketemu hal-hal baru, Heeh, coba kayak nyenengin, mhm, terus didalamin, habis itu bosan tinggal terus nyari lagi yang baru gitu. oh, Karena mungkin dibilang kayak kota kecil ini kurang banyak ekspor ya, namanya mhm, kan mhm, Pangandaran mungkin kalau di flashback zaman aku dulu mhm, masih kecil tidak seperti kayak sekarang gitu, maksudnya oh, apa-apa sudah mulai ada kayak gitu. iya, Jadi mungkin tahu-taunya apapun tentang kegiatan apapun di luar sana, masalah kayak mainan anak aja itu cuma taunya ketika waktu diajak orang tua mudik ke Jawa aja, "Wah oh. ternyata ada beginian ya," kayak gitu. "Oh ada apa nih?" Kayak gitu. Berarti pas zaman kuliah, pas ke Jogja itu benar-benar kayak, wah, Enggak kayak enggak orang lepas kandang enggak ya? juga gitu, enggak. Karena kan memang sudah dari kecil, pasti itu orang tua paling enggak 2 atau 3 tahun pasti pulang ke tempatnya Oh, heeh, mbah. mhm, Nah, mbah kan sebutannya di sana mbah, kalau di sini kan kakek nenek. oh, Kai, kalau di sini kayak orang nyebutnya kai nenek, kayak gitu. ini, Kalau di sana kan mbah. Nah, kalau tiap 3 tahun itu kan pasti pulang. mhm, Kebetulan memang udah biasa aja sih, maksudnya ngeliat oh, hilir mudiknya di Pulau Jawa seperti apa sudah tahu. maksudnya, mengeksplor kenakalannya enggak ya? Maksudnya banyak kenalan-kenalan di Jogja gitu yang nambah, Mmm, sudut kebetulan ya pandang. kalau di Jogja itu, mmm, aku kebetulan satu jurusan itu hampir semuanya orang Sumatera. Oh, heeh, Nah uniknya gini, aku kan tadi namanya Jawa Jaka ya, Jawa Jaga, Kalimantan gitu. heeh, Bapak nggak ngajarin bahasa bapak, maksudnya mhm, bahasa daerah sana, ibu juga nggak ngajarin gitu. mhm, Jadi kalau misalnya balik ke tempat keluarga ngomong bahasa daerah, kurang begitu paham. heeh,
tambah lagi kuliah ketemu orang Sumatera, makin lah nggak begitu bisa ngucap bahasa Jawa gitu. Tapi kalau orang ngomong paham gitu. Paham ya. Kalau masalah ngekspor nakal kayaknya mungkin karena kita sama pendatang semua ya. Ya mungkin ya biasalah anak-anak kontrakan gitu segala macam. Cuman kayak titip absen. Iya. Habis itu ya udah ngekspor karena kan ya paling kita cuma pengen tahu oh wisata alamnya di sini kayak Heeh, gimana sih gitu anak-anak. jalan-jalan. Selebihnya ya Ya, normal iya lah mas, normal normal lah, normal ya. normal lah. Tadi kan anak remaja nih anak Heeh, menuju dewasa lah, menuju seperti ya dewasa. seperti itulah. Eee, biasa ini kan kalau kalau zaman SD, SD, SMP itu kan biasanya, anak-anak masih belum tahu gedenya mau jadi apa. Hmm, 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 hmm. Ini mulai ada kepikiran mau jadi apa itu kapan, Mas? Gini mas, kan kalau aku sih sifatnya gini aja sih. Setelah sekarang berpikir ya, Mhm, normal sih orang tuh punya keinginan ketika suatu waktu tuh dia berubah. iya Karena kan dia tuh punya keinginan karena berdasarkan apa yang dia lihat kan. iya betul. Kalau ngomong dulu waktu kecil SD, aku cuma taunya pengen nyebutnya, aku pengen jadi eh, apa ya? Bisa dibilang aku pengen jadi PNS doang kayak orang tua Mhm. aku, atau aku pengen jadi insinyur kayak omku. Ah, Nah, gitu karena doang. yang dilihat Sesimpel itu lingkupnya itu, doang. Nggak ada tuh yang kayak di sini aku pengen jadi punya kebun sawit gede gitu, pengen punya kafe gitu. Karena Heeh, di zaman aku SD hal-hal kayak gitu tuh nggak pernah kebayang karena memang nggak mhm, ada yang dihadirkan di sini ya heeh, seperti itu. Jadi ketika kecil pikirannya cuma pengen jadi insinyur atau kalau nggak mhm, PNS. Udah sesimpel itu aja. Dan cerita lucunya nih, mhm. karena mungkin aku anak pertama ya, mungkin bapak juga ngebiarkan anaknya berjalan dengan Iya, sendirinya, mencari informasi dengan sendirinya. Ini ada kejadian unik tapi lucu sih, tapi kayaknya boleh diceritain nih. Maksudnya heeh, biar teman-teman yang masih SMA gitu atau mau ngambil jurusan nanti waktu kuliah itu bener-bener ngulik gitu. heeh. Ini cerita lucunya waktu aku mau ngambil jurusan, karena aku tuh nggak ngulik yang taunya insinyur itu jurusan kuliahnya apa. Oh iya, Aku taunya arsitek doang. heeh, Jadi waktu aku daftar kuliah, aku mhm, milihnya cuma arsitek mhm. sama teknik sipil. Dan sipil itu aku nggak tahu itu apa, karena aku dulu taunya pegawai negeri sipil. Jadi aku kira buat masuk negeri sipil gitu, Iya, karena ada sipilnya gitu. heeh, Kayaknya mungkin itu lucu ya. Jadi aku mikirnya aku kan maunya jadi PNS heeh. sama arsitek. Ya udah arsitek. Apa tadi Arsitek, insinyur. insinyur, Insinyur lewat arsitek, teknik heeh, sipil lewat apa mau masuk ke teknik sipil lewat teknik sipil. lewat teknik sipil. Itu saking saking kurang Heeh, informasinya dulu waktu zaman sekolah. Kan zamannya kita aku SMA ya nggak mhm. tahu kalau Mas Untung. Mas Unggul Mas, Untung unggul Mas. unggul lupa bibit. Kalau Mas Unggul nggak tahu ya. Kalau zaman aku SMA, BK itu guru Mhm, BK hanya buat masuk-masuk anak-anak yang heeh, bandel iya gitu. Kalau sekarang kan BK informatif banget kan, bisa iya, buat kita konseling, bisa buat kita ngobrol sama guru. Kita mau nanti ke depannya seperti mhm, apa. Judulnya BK zamanku dulu sama yang sekarang udah beda jauh gitu. beda udah, Beda heeh, gitu. Jadi memang sekarang penting banget kan BK kayak mhm. gitu. Nah, karena mungkin nggak ada yang ngarahin ya, jadi taunya ya udah mau masuk insinyur lewat arsitek, mau masuk pegawai negeri sipil lewat teknik Teknik sipil. sipil. Jangan ditiru. Tapi kayaknya sekarang udah ini ya, udah lebih ini kan ya, apa, udah lebih jelas bimbingan dari sekolahnya kali ya, heeh, Iya, iya. Sekarang sih enak sih. mhm. Udah mulai Pas zamanku terorganisir. dulu juga masih belum ini Mas, masih ya kita dilepas gitu aja mau daftar apa, Monggo. monggo, sementara informasinya ini apa ini? Mas Unggul tahun berapa kuliah? Eee, kuliah tahun 2008 Hmm. Di di Semarang, jurusan? jurusan ekonomi sih. Ya Oke. masih nyambung ya Ya, 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 sama ya, 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 kerjaannya ya. sekarang. Aku juga nyambung kok kayak gitu. Kan Oh iya, bener juga kan sih. kalau anak teknik sipil ngeracik tuh. Heeh, Ngeraciknya air, batu, mhm, pasir, semen. Berarti kan mhm. ada kondimen yang di Iya. sama kalau sekarang kan kopi tinggal susu, kopi, gula, ini sama aja Iya, gitu. oke. Sama-sama ngeracik. Cuma beda ini ngeracik. Ngomongin soal kopi Mas, Hmm. pertama kali kenal kopi itu kapan Mas? Nah, kopi. Aku sebenarnya bukan penikmat kopi Mhm. awalnya. Jadi tahu kopi justru pas kuliah. Oh, Jogja kan terkenal banget tuh yang namanya kopi jos ya. oh iya, heeh, Nah, ya udah jadi biasalah anak-anak kuliahan uang akhir bulan cuma seadanya gitu cuy. Ya udah kita ngopi heeh, aja dekat stasiun Tugu gitu heeh, ya, ada kopi jos, terus ada kopi klotok. Ya udah kenanya di situ doang. Kalau untuk lebih ngedalamin sih
itu udah semester tengah sih kayaknya. Kayak karena selama aku di Jogja, yang sekarang jadi istriku itu kan dulu kan pasangan di sana gitu. Oh, iya. Kayaknya sedikit mulai berubah tentang paham akan kuliner itu dari Mhm. nyonya besar. Jadi dari istri. Karena memang kebetulan istri itu jurusan teknik boga, Oh, tata jurusan boga, boga. teknik tata boga gitu. Jadi dianya yang memang suka ngekspor kuliner. Akhirnya Mhm. yang kebawa. Masuklah ke sedikit masuk tentang ke coffee shop. Sebenarnya coffee shop tuh juga bukan karena pengen aja, cuman kuliahnya di depan sambil nunggu dia jemput, di Mhm. depannya ada coffee shop, udah hari-hari nongkrong situ, gitu aja sih simpel. Oh, gitu. Di situ sih kenal Dari kopinya situ memang, kenal kopi, mhm terus mhm. mulai tertarik pengen tahu jenis-jenis kopi. Kalau barista itu gimana sih? Aku nggak tahu masalah Kalau barista itu kan profesi ya, profesi. profesi yang memang sekarang lagi digandrungin sama anak-anak muda Mhm. untuk masalah mereka yang bisa ngeracik bikin kopi. Mhm. Simpelnya sih sederhananya seperti itu, tapi di balik itu sebenarnya kompleks juga pekerjaannya. Barista ini sekarang profesi industrinya yang memang lagi dihargai juga, Mhm. lagi tinggi juga. Untuk di Indonesia juga lagi tinggi-tingginya, di dunia juga sangat tinggi-tinggi juga. Berasa sih perubahan ininya, Mas, kebiasaannya. Kalau Mhm, dulu mungkin, eee, kopi itu ya orang-orang tua, orang-orang ini ya. dulu Sekarang ya? heeh, Heeh, kalau sekarang milenial ya? milenial, Oke, heeh, generasi Z. generasi Z, Mhm, generasi mhm, semua. iya, kalau kalau ngomong kopi mah nggak ada ujungnya Mas, Mhm. sungguh. Dari dulu kan istilah kopi udah dipakai kan, kayak, "Yuk kita ngopi darat yuk," nah kan kayak gitu, Oh iya, iya kan? heeh. Oh ya, itu kan udah istilah ngopi dari dulu Mmm. gitu. Kalau juga kita ada event apa segala macam juga yang dipakai bukan teh break, tapi kan coffee break. Coffee break, iya Iya iya. kan, coffee memang udah dari dulu Mhm. sih, memang gayanya aja mungkin setiap per berapa tahun mungkin makin Mhm ke mhm sini mhm. makin kita yang ngerasa anak mudanya ya, "Oh sekarang bisa buat apa aja," gitu. Mhm. Berarti, dulu sempet ikut, apa ya, sekolah ya atau pelatihan? Enggak. Aku itu justru bisa megang mesin Mhm. sama belajar mesin bikin kopi itu di tempat yang aku dulu sambil nungguin, Oh gitu. pacar dulu nyebutnya, Iya. pacar. Jadi pacar kuliah belum selesai, Heeh. di depannya ada coffee shop gitu, Mhm. jadi nungguin di situ. Karena keseringan jadi kenal sama Mhm. baristanya, kan tempatnya kecil aja gitu. Jadi karena saking kenal, "Udah lah Jack, lu bikin sendiri aja lah sini," gitu. "Nih Oh gitu. ajarin." Nah, Heeh. "Nggak bisa minum kopi Bang, minum juga kopi jos," gitu. Pertama Mhm. dikasih kopi hitam, "Oh apa nih?" "Americano." "Oh kok bisa rasanya kayak gini ya?" Maksudnya Mhm. aku dulu waktu orang awam nyebut, "Ih kok ada kecut-kecutnya gitu, kok ada Mhm. asam-asamnya, ini apa ya? Kok tapi unik, ini kopi kan?" Gitu. "Iya kopi," gitu. "Dicampur apa Mas?" Gitu. "Nggak dicampur apa-apa." "Ya udah kalau mau bikin sini bikinin." Saya Mhm. bikin sendirilah masuk ke dalam bar. Nah, dari situ kayak, "Oh seru juga ya." Mhm. Nah tadi aku bilang, kita punya keinginan kan pasti apa yang kita lihat kan ya. Iya. Di tempat gua ini bikin apaan kayak gini, nggak ada kayak gitu. Ngeliat di mana gitu, Mhm. oke. Nggak nanya pres, nggak nanya apa, oke deh. Segelintir pas gitu ngomong lah sama pacar pas pulang, "Tadi aku di sana bikin sendiri loh," gitu. Mhm. "Kalau nanti kita bikin ginian di sana kayak gimana ya?" Mungkin itu doa kali ya. Jadi kayak keceletuk, mungkin ada yang kayak ngaminin, "Amin," gitu. Gitu. Oke. Belajarnya nggak Berarti nggak nggak pakai belajar sekolah beneran, heeh, enggak. Jadi memang dari berasal ngulik sendiri ya? mhm, itu pun ngulik pulang ke sini pun juga dengan alat sekedarnya. Mhm mhm. Tapi kalau dibilang bener-bener konsen selama masa kuliah untuk ngulik kopi, enggak sih, Mas. Enggak ya? Karena zaman aku kuliah tahun 2010 sampai 2015 itu kok 2010, 2005 sampai 2010, aku kan kuliah Mhm 2005. mhm. 2005 sampai 2010 itu kopi shop tidak seramai ini Mmm. dan belum masuk trennya anak muda gitu. Iya. Kalaupun yang ke sana tuh yang memang hitungannya mungkin awal bulan saja, masuk pertengahan sudah nggak ke sana, masuknya ke burjuan gitu. Akhir bulan sudah kangkringan gitu. Nggak yang buat hari-hari Iya. kayak sekarang kan kalau Heeh. kita anak muda kan pagi ada, sore Heeh. ada, malam ada, anak muda Anak aja di muda. sini gitu. Nggak kayak gitu loh habitnya beda. Mhm. Jadi kalau ngulik kopi ya cuma sekedarnya aja. Waktu Mhm. pas jemput pas lagi ada duitnya juga, kalau nggak ada duitnya nggak ke situ gitu. Oke. Soalnya kan kalau, tak lihat dari Instagram itu kayaknya sering ikut lomba-lomba gitu. Oh, kalau lomba itu aku ke-trigger gara-gara adikku. Heeh. Aku lulus kuliah balik ke sini kerja. Nah, Mhm. dia kan lanjut yang kuliah lagi. Adekku kebetulan juga kuliahnya di Jogja. Mhm. Nah, kebetulan zamannya adekku kuliah di Jogja, itu lagi mulai ramai-ramainya kompetisi khusus barista mahasiswa. Ada kategorinya buat Oh, yang iya lokalan iya, aja di heeh. situ. Terus kayak,
ikut apaan dia, terus bilang, Mhm. "Mas aku pamit ya, aku mau ikut lomba bla bla bla." Emang bisa dilombain gitu segala macam. Ternyata dari event lokalan yang di Jogja, ada event regional, ada event nasional. Oh, Mhm. banyak ya ternyata yang itu. "Kirimin dong alat pengen belajar." Waktu itu manualan aja gitu, manual nggak sampai mesin. Ya sudah akhirnya dari dianya aku ngelihat sosok adik ini kok bisa ikut ke mana-mana ya gitu. Akhirnya jadi punya relasi gede, bisa keluar kota, bisa ke mana-mana, kok pengen ya gitu, ya sudahlah, "Iya iya iya," aku ikut aja gitu. Jadi Heeh. nggak ambil celah, belajar sendiri. YouTube juga belum segitu Iya, banyaknya kayak heeh, masih sekarang, dulu. akhirnya bener-bener kalau mau ngambil ilmu ya harus keluar kota, Nyari kulonnuwun dulu sama yang punya heeh. ilmu, ngobrol langsung, ngulik langsung, udah terjun langsung gitu. Mmm. Udah, jadi kalau dibilang lomba itu gara-gara ade sih sebenarnya. Mmm. Tapi kalau misalkan emang udah ketemu sama orang-orang yang sesama, eee, pengulik kopi, udah pasti ini ya, apa, kalau misalkan ada lomba-lomba ya Mhm, ayo gitu ya iya iya, jadinya lama-lama. bener. Akhirnya aku sadarnya itu sebenarnya nggak wajib sih kalau mau ikut lomba. Kalau Mhm. kita udah jadi misalnya jadi barista, itu nggak wajib ikut Mhm. lomba. Cuman aku ngerasain betul manfaat ketika aku ikut lomba. Mhm. Jadi yang tadi aku bilang, kita kalau main di kandang aja, di sini-sini aja ya kita taunya kita bagi kita sekarang kita udah sempurna atau mungkin udah cukup Mhm. gitu lah. Nggak usah ngomong sempurna, cukup bagi kita gitu. Tapi ketika kita keluar, kita ketemu sama yang lain, mereka punya visi misi yang lain, kita Mhm. ngobrol, ketemu secara langsung, masalah menang kan urusan belakang ya, Iya, itu mah heeh. bonus gitu. Ketika ketemu, ada obrolan baru yang nggak pernah kita pikirkan gitu. Mhm. Entah itu dia ngobrol tentang A sampai Z, walaupun kita cuma nyangkut A sampai B, itu udah bagi kita ilmu Iya, banget kan heeh. gitu. Bukan kita nyuri ilmu, cuma Mhm. kan akhirnya kita ke sana, ketemu relasi Mhm. baru, terbuka lagi pikirannya jadi Iya. baru lagi, fresh lagi gitu. Karena di lomba itu kalau memang kita lihat kan muaranya tuh sampai ke World Coffee Event. Mhm. World Coffee Event kan semua negara kumpul di Iya. situ. Turun ke bawah kan per masing-masing negara punya event sendiri. Kayak kita Iya. kan punya namanya Indonesia Coffee Event. Mhm. Nah, biasanya dari situ tuh bawa kayak ada yang diusung, entah teknik seduh yang baru, alat yang Mmm. baru, cara sajian menu signature yang baru, cara mereka serving hospitality-nya yang baru seperti apa. Nah, itu kadang bisa kita tangkep buat kita bawa ke kedai kita Oh, iya iya masing-masing. iya iya iya. Itu yang kadang Heeh nggak heeh nggak heeh. nggak ke sama teman-teman untuk masalah kompetisi. Mmm. Walaupun kita nggak ikut kompetisi, kita juga nonton pun Heeh. sebenarnya tuh enak, vibe-nya tuh berasa Mhm. banget ketika kita langsung ke venue-nya langsung Mmm. ketimbang kita nonton di YouTube. Iya. Kalau YouTube kan cuma potongan. Kalau Iya. sana kan kita ngeliat mereka preparation di belakang Heeh. step-nya kayak gimana, Iya. terus mereka menghitung detik tiap menit, nggak boleh Mhm. overtime, untuk itu dihitung banget semua. Cara mereka cleaning mesinnya itu kan bisa dipakai ilmunya buat di bar kita sendiri. Oh, lumayan banyak ini ya, maksudnya, manfaat ikut Iya, komunitas, ikut betul ini kan. betul. Kepake banget sih sebenarnya. Mhm. Akhirnya kita kayak ketemu orang yang nggak pernah kenal. Misalnya kita ada kompetitor yang kita lihat di atas stage sana lagi Mhm. tanding, mungkin kita nggak favorit sama orang itu, tapi Mhm. dia yang juara. Tapi kita favorit sama yang nggak juara. Iya. Karena kita mungkin, oh ini cocok nih sama gaya Heeh heeh. kedaiku gitu. Itu bisa Bisa adopsi lah heeh gitu. heeh. Gitu. Oke, ini udah masuk ngomongin kopi ya, tapi Ya, kita mau balik dulu. boleh boleh, Heeh. aman aman aman. Jadi kan pertama kali kerja berarti di bank, Kalau secara resmi sih kerja kayaknya menurutku di bank, Bank secara Mandiri resmi. Syariah. Kalau nggak resmi Kayak tadi banyak sama oh, orang. banyak 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 sama orang kayak cuma part time kerja di heeh. mana segala macam kayak gitu. Berarti keluar, dari bank ini sampai tahun 5 berapa? tahun 5 tahun, 5 tahun 2015, dari 2010 ke 2015. 2015. 2015 resign, Mhm, habis itu 2015 resign, akhirnya fokus ke branded-nya IKC, branded IKC. coba untuk eee, rebranding ulang karena Mhm. sebenarnya brand IKC udah lama. Oh, Mhm, dari kapan itu? brand IKC itu ada dari zaman aku kuliah, Dari zaman kuliah? tapi Oh, C-nya beda nih, C-nya nah, beda, gitu. ini mungkin kalau yang sering ke IKC tapi nggak tahu maksud nama IKC itu dari mana? Mhm, iya iya. Kira-kira IKC itu namanya dari mana, Mas? Itut Kalau Kadut ya kepanjangannya IKC itu Itut Kadut Company Itut yang Kadut sekarang Company orang yang tahu. sekarang. Kalau Itut itu nama panggilanku kecil sebenarnya di tempat keluarganya ibu. Mungkin Oh, karena kalau pulang kampung saya kan juga agak jauh tuh, nggak mhm, kayak sekarang jalan daratnya iya, gampang. Mama tuh di Buntok, kan di Buntok, mhm, itu kan dulu jalannya putus, nggak iya, kayak sekarang kan. Jadi pulangnya pasti lama.
kalau kecil bilang mau siapapun yang lewat tuh kayak itu. Iya Sesimpel iya. itu sih. Sepele sih Iya sebenarnya. iya Cuman iya. setiap pulang ke sana pasti panggilannya ya Itut. Nah, jadi akhirnya Heeh, si Itut nama panggilannya. panggilan. Kalau Kadut itu nama panggilan di kampus. Ah, Jadi anak-anak kan manggilnya bukan Jak tapi Kak. Karena Jaka mhm. kalau mau manggil belakangnya Kak gitu. Akhirnya di kelas itu teman-teman Kak Dut. Nah, gitu. Cuma gara-gara katanya nggak bisa diam soalnya staf di kelas bukan merhatiin dosen tapi malah gambar. Oh, seneng gambar Mas? Sedikit sih, kayaknya sekarang skillnya udah mulai luntur gitu. Dulu suka karikatur Ah, gitu, jadi juga nerima jasa karikatur juga dulu mhm, waktu di kuliah. Nah itu branding pertama, iya. itu Kadut Karikatur. Oh, Itut Kadut karikatur Iya, awalnya. buat nerima jasa, buat nama-nama uang jajan lah ya, Mhm mhm. gitu. Buat pacaran, nonton film, makan gitu. Berarti berawal dari, Kes, ini ya, apa hobi, hobi hobi gambar hobi gambar, dijadikan pendapatan. Nah, pendapatan. gitu. Jadi karikatur buka Mhm jasa, kayaknya jalan sekitar 6 bulan kenceng tuh. Terus teman-teman yang di kampus lain mhm. itu pada bikin pesan karikatur dijadikan baju. Mmm, Sekalian dong pesan nama bajunya bisa nggak dicetak di baju. iya. Akhirnya ketemu tuh seluk-beluk buat bikin clothing kayak gimana. Ya udahlah bikin brand sekalian ya bikin. Akhirnya dari karikatur berubah brandnya jadi Itut Kadut Clothing. Itut Kadut Clothing, Iya, masuk. masih C juga, Masuk masih C juga gitu. habis, clothing Itu bertahan di Jogja kayaknya setahun. Aku terus sudah lulus ke heeh, sana. Pindah ke sini cuma dibawa sebentar kayaknya memang nggak masuk kayaknya ke sini eee, memang beda kan kayak jualan di beda, sana sama di sini. Akhirnya kurang kurang masuk brandnya mhm, akhirnya cuma berjalan beberapa bulan tutup gitu. mmm, Terus merit, mmm, fokus sudah kerja merit, istri yang tak bawa ke sini karena tato boga kan. iya, Jadi karena istri waktu itu belum punya pekerjaan, mhm, akhirnya dia nerima sistemnya open order. open order, Mm-mm. catering atau Enggak, cuma nerima via BBM aja BlackBerry. heeh, Padahal dia orang pendatang dari Jogja nggak punya teman orang sini ya. Jadi mhm, aku cuma bagi-bagiin pin. Aku cuma bantu jualan. 2012 akhir aku merit, mhm, 2013 berarti aku buka usahanya. Itu cuma nerima jasa kalau teman-teman yang lama tahu itu cuma buka churros sama kelapa tart. ah, Itu awal pertama mhm, menunya. Jadi setiap ada pesanan besok antar. Jadi aku curi-curi istirahat buat mhm, bantu antar. Kan istri belum tapi iya, apa jalan sini. mhm, Itu 2013 habis itu coba berani ikutan di buka booth kayak di Ciptalent, mhm, ada acara orang sini kan nyebutnya apa? Kalau sekarang kan nyebutnya Begoyap, dulu begonya, nyebutnya THR. Nah, kayak gitu. heeh, Nah, THR itu apa sih? Taman Hiburan Rakyat. taman Nah, hiburan. tuh orang lawas gitu ketahuan. Ketahuan kan jadi orang lawas gitu. Kalau dulu orang sini nyebutnya THR, sekarang Begoyap. Begonya, Nah, gitu. buka di situ gitu ya, Berani buka di situ segala macam. Terus belum ada brandnya. mhm, Pakai brand apa ya? Udah lama kan nggak pakai iya, brand IKC, terus teman yang dulu pernah beli clothing mhm, ngeliat tuh pakai aja IKC-nya lagi gitu. Tapi C-nya apa gitu? Kan sudah dipakai tuh karikatur udah, clothing udah. mhm, Masa kuliner? Janganlah gitu. Udah loh, pasang mimpi besar aja sekalian bikin company gitu. Kita ah, juga nggak tahu nanti sebesar apa jadi company, mhm, bukan company Belanda ya gitu. Company, company, perusahaan itu Kadut Company gitu. Ya udahlah bismillah kita coba munculkan di 2014 mau buka but-butan gitu. iya, Oke. Tut Kadut Company. Ya udah kita akhirnya kayaknya C-nya bawa bagus nih. mhm, C-nya kayaknya sih mmm, cuan. cuan. Gitu. Tut Kadutnya nggak dirubah, C-nya yang Heeh, berubah mulu. Yang penting cuan. acenya membawa mimpi Mas, berarti, Amin. 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 Gitu. oke Itu tuh berarti, istilah-istilah dari IKC. mulai mulai, buka jualan kopinya berarti Nah, kapan itu itu? yang agak unik tuh. Jadi aku kan 2010 sampai 2015 itu masih Mhm, ngantor. iya, Istri itu masih bukanya mhm, open order aja segala macam, belum punya kedai. mhm, Jadi 2015 itu kita punya kedai nyewa, dipinjemin sama temen terus pakai sewa segala macam udah didilan berapa buat pakai berapa tahun. mhm, Kayaknya aku habis itu langsung pakai buat 4 tahun. iya, Cuman lucunya gini, menunya itu hanya menu snack aja. mmm, Jajan-jajanan yang dibikin sama mhm, istriku tadi. Kopinya baru ada kalau aku pulang kantor. oh, iya iya iya. Jadi bukan bukan orang yang ngesip tapi kopinya yang ngesip gitu. Berarti, eee,
udah mulai memasukkan kopi di situ, cuman Iya, tapi ya masih belum fokus. belum Karena kan fokus. tadi bilang yang karena Ade kan ke-trigger dia Mhm, kan ikut kompetisi di sana, terus aku minta kirimkan alat. mhm, Jadi biasanya kalau anak-anak yang masih semasa SMA masih kumpul di rumah tuh tak seduhin. mhm, Anak-anak kantor tuh juga tapi jarang sih ke rumah mereka. Jadi tak seduhin segala macam. Tak coba masukin lah ke mhm, tempat yang kemarin di ruko itu nyewa. Tapi adanya hanya ketika aku pulang saja. mhm, Terkendalanya karena SDM sih, karena waktu itu kan memang belum pernah dihadirkan menu yang seperti itu gitu. iya. Kopi di sini yang untuk hal seperti itu mungkin masih awam. Tahun itu masih enggak ya masih 2015 masih awam sih, kayak masih 14 awam ya? 14 tuh masih awam, 14 15 masih awam. Di sini mungkin kalau orang-orang lama taunya nyebutnya dulu PI, PI, bukan Pondok Indah. Tahu nggak PI apa? apa itu? Pop Ice. Nongkrong di PI yuk, nah gitu, gitu, Gimana? gitu, Iya, gitu. iya, Kok nggak kalah sama yang di Jakarta iya, gitu. iya, Kalau iya. sana kan kita kemana ke PI ya udah pernah pindah kan tuh. Di sini juga bisa Ya nongkrong di bisa ke PI. PI gitu. PI kan dulu di sekitar Bundaran Pancasila sini isinya Heeh, Pop Ice semua gitu. oh, Kaget dong orang-orang tiba-tiba jebret gitu, ini ada oh, kopi. kopi biasanya nggak ngomong, maksudnya bukan membandingkan antara kopi Mhm, sobek yang sasetan dengan mhm, yang ini enggak, price-nya kan beda gitu kan, kita beda. ngomong beda price. Tiba-tiba aku ngantrikan menu tersebut kopi diolah manual di depan orang langsung digiling kayak gitu, Mhm, terus mereka ngelihat, terus dijual pas tahu harganya sekian, "Hah, kopi apaan nih?" Ya gitu. Jadi agak sedikit kaget juga orang-orang, mhm, ketimbang nanti salah sangka aku rekrutmen SDM yang salah, mending akunnya nunggu aku pulang iya, kantor aku heeh, baru nyeduh gitu. Sekenanya aja gitu. mhm. Belum Baru belum konsen banget waktu heeh, itu. mulai mulai konsennya tahun Setelah resign, setelah resign. setelah resign. Setelah resign masih di tempat yang sama? Masih di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama, tapi masih Mas Jaka sendiri berarti yang di situ? Ya, tapi itu nggak langsung susun menunya banyak. Mhm, Keluar dulu, resign, resign, rehat sebentar, mhm, ikut adik kompetisi cuma sebatas runner-nya aja, mhm, nemenin kemana-mana, terbuka pikiran, terus melihat semua segala macam. Oke, adopsi yang bisa dibawa, mhm, bawa pulang ke sini sesuaikan sama bahan yang ada. mmm, Karena kalau mau disamakan tuh ketiplek sama yang ada sana, nggak bakal bisa juga karena bahan mhm, bakunya juga beda. terbatas ya? Betul, distributor di sana mungkin sudah ada karena memang coffee shop-nya dan pasarnya sudah ada gitu. Mhm, Di sini mau minta distributornya ada, emang yang jualan siapa gitu. Waktu itu belum ada oh gitu. iya, Kendala juga waktu itu bahan mhm, baku nggak ada, jadi disesuaikan sama bahan yang ada. mhm, Jadi menu pun susunannya juga nggak lengkap. Jadi kayaknya konsen bener-bener itu setahun setelah resign 2016. 2016. Mhm. Nah, 2016 itu bener-bener baru konsen bener-bener di KC. tapi berarti saat itu, eee, udah yakin buat resign Mmm, dengan waktu yang dengan singkat gitu pokoknya, singkat banget pokoknya, udahlah. heeh, Soalnya kalau enggak kontrak ulang dan panjang banget gitu. Sama aja harus yang sini rukonya juga mhm, dikontrak panjang, kalau sana dilanjutin kontraknya yang panjang juga, mhm, malah LDR kan sama iya, istri. ber Jangan jangan, pilihan pilihan waktu itu. iya, ya tiap pilihan itu pasti ada plus minusnya, Iya, betul, nggak bisa dihindari itu Mas. yang penting kekuatan doa sama restu orang tua. Nah, Iya, resign tinggal minta izin aja, "Pak, Bu, Mak, semua yang di Jogja di sini izin aku mau resign." Minta doanya aja. tapi responnya ya Kaget. Jangan gitu. Jangan. Kan sudah jelas kan ke penghasilan mhm, salarynya berapa, nggak usah harus mikir bla-bla. Dengan yang baru ngerintis baru 1 tahun, ya kurang lebih lah waktu itu, yakin Nak gitu. Bismillah gitu gue bilang. Ketimbang ku pisah jauh mhm, sama istri, gue bilang, "Ya udahlah di sini aja lah," mhm, gitu. "Nggak apa-apa, aman aman bisa, yang penting aku tanggung jawab." Aku tanggung jawab, aman. Nah, di situ. Itu titik baliknya sih. mhm. Titik baliknya di situ. Terima kasih saya mengambil keputusan seperti itu gitu. Kalau saya tidak ditantang untuk resign, saya nggak punya pilihan seperti itu. Berarti pas awal-awal setelah resign itu ya lumayan berat Mas ya? Wow, luar biasa. Saya memanggil abang-abang. Mhm, Abang-abang dipanggil semua. Bang BRI, Bang BRI. Tolong nggak ada yang mau gitu. Bukan abang bener, abang Bang BRI gitu. Gitu. Jadi langsung ya karena memang ya pakai uang biasa, pakai mhm, uang tabungan pensiun, pakai uang BPJS, cairin mhm, bla-bla-blanya, ngitung kalkulasi semua segala macam. Kayaknya kalau cuma segini aja susah berkembangnya. mhm, Udah beranilah totalitas segala macam, hitung-hitung hitungan, kalkulasi semuanya dapat angkanya
masih kurang, coba majukan. Karena kan sudah berjalan juga usahanya. Iya. Dan kebetulan di ACC, Hmm. terima kasih Bang Berry. Sedikit sponsor. Gitu. Berarti setelah hitung-hitungan terus kira-kira bisa nih kalau misalkan dibikin yang proper gitu. Iya, iya. Dari situ mulai akhirnya menambahkan menu, mencoba menambahkan sedikit furnitur dan memainkan interior. Habis itu nambah juga toolsnya juga ditambah, di-upgrade. Udah di situ mulai titik baliknya. Jadi agak sedikit kompleks dan aku kan juga udah stay di situ Iya. juga. Tapi tempatnya masih sama ya? Tempat yang sama. Tempat yang sama. Berarti mulai pindah ke sini kapan Mas? Pindah ke sini itu aku bangun ini 2019. 2019. Bangunnya setahun lebih. Selesai bangun COVID. Bangunnya mah sebelum COVID ya, masih happy-happy aja, angkanya masuk Masih semuanya. bayangannya wah Oke, kita siap ini meluncurkan sesuatu yang baru di Pangalengan. 2020 kita buka. 2020 kita siap untuk buka. Teng, muncul itu kawan kita yang kecil yang tidak terlihat. Tapi sangat terasa. Sempat tutup Mas. Iya, kalau efek pertama yang dirasa itu ketika lagi di luar kota mau belanja keperluan furnitur yang di sini, itu lagi statusnya lagi di Jogja, baru 2 hari pulang kampung sekalian mau nyari furnitur dan yang lain, muncul informasi pasien 01 kan Iya. di Jakarta. Terus dengar berita segala macam bakal ditutup lah bandara bagian gini. Ya udahlah yuk cabut yuk balik aja. Padahal baru 2 hari itu di Jogja. Belum lepas kangen sama orang tua, ya udahlah coba pulang aja lah ketimbang kita nyangkut di sini gitu. Udah pulang, nyampe sini, bener tuh besoknya langsung ditutup bandara. Itu untung pertama tuh kayak. Aman tuh, aman. Nah, nggak ngebaca, coba udah pesan ini di sana, pesan ini semua pokoknya di Pulau Jawa waktu itu kirim ekspedisi, ternyata ekspedisinya kan tutup. Ekspedisi tutup, itu kendala akhirnya kayak bahan bangunan yang ngambil bahannya di sana terkendala, nggak bisa diproses. Jadwal yang harusnya sebelum tengah tahun buka molor. Iya. Nah, itu efek yang sangat kerasa tuh dari molornya dulu, pembangunan akhirnya molor. Ya sudahlah kita molor. Tapi waktu itu kita nggak ngebaca bakal sejauh mana efek si COVID gitu. Nggak boleh disebutin namanya. Udah lewat masalah itu. Jadi efeknya kita belum tahu kayak gimana. Jadi teman-teman yang dulu kerja sama kita tetap ya kita upah. Tapi tetap kayak di rumah kan yang memang tidak ada, yang di tempat lama udah selesai sewa kontraknya, harusnya nyampe ke sini tapi nggak mundur gara-gara ekspedisi tutup. Ya sudahlah akhirnya teman-teman kita rumahkan aja dulu tapi tetap kita gaji. Ada berapa banyak itu Mas? Dulu yang ikut kita masih berarti cuma 8 dari tempat yang lama ya. Karena kita kasih pilihan mau ikut tetap sama kita apa enggak. Kalau mau ikut tetap kita gaji cuma nggak full. Tapi nanti kalau udah kalian pas kita operasional balik ke tempat kita baru kita balikin sisanya kayak gitu. Ada yang resign, ada yang bertahan. Gitu. 8 orang yang ikut kita waktu itu. Kalau semuanya baru, wah kacau. Kan pasti kurang tahu SOP kita yang baru, aku harus training orang sebanyak itu lagi kan dari nol lagi gitu. Untungnya mereka masih mau bertahan. Itu efek pertama kali itu. Tutupnya itu. Selebihnya efek jam malam, efek pembatasan pengunjung. Ya selebihnya pasti ngerasain semua. Iya. Semua sektor lah, nggak cuma F&B doang. Gitu. Penikmatnya juga ngerasain Mas. Betul. Biasanya bisa ngopi malam-malam. Kayak kucing-kucingan kan dulu kita. Cuman kan ya sudahlah kita ngikutin aja gue bilang. Ketimbang kita udah perintis printnya bagus-bagus, izinnya udah dilengkapin malah dicabut kan. Nah, udahlah kita nggak, kita ikut main aman aja. Nggak usah kucing-kucingan nggak apa-apa. Oke. Ini saat ini next goals-nya apa Mas? Next goal-nya apa ya? Kalau aku sih gini, ngerasa banget dulu ngebentuk IKC atau yang dibikin kayak sekarang di sini itu dibantu banget sama teman-teman yang ada di luar sana. Dan aku pun ngedapetin itu, tadi aku bilang aku nggak sekolah. Bener-bener kebantu banget kayak misalnya, kamu mau nyari tahu apa? Sini ajarin gitu. Jadi ngerasa guyupnya orang sana tuh enak banget gitu. Vibe-nya enak banget. Jadi kalau dibilang next goal-nya apa, pengennya ya
pengennya tuh akunya tuh bisa ngerangkul teman-teman yang di sini, guyup bareng. Mhm. Kalau mau dibisniskan pun ayo, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau mau bisnis tuh kayak misalnya aku pribadi ya, mimpinya tuh kayak pengen, ya udahlah aku bisa nih kayaknya ngebantu teman-teman, aku jadi konsultannya kalian gitu. Mhm. Jadi biar apa ya, industri kopi shopnya itu juga terjaga. Iya. Heeh. Kan Heeh. ada kutipan sedikit nih, kalau pengen bergerak cepat, ya udah jalan sendiri aja gitu. Mhm. Tapi kalau pengen bergerak dan melangkah lebih jauh, bergeraknya sama-sama. Oh, luar Nah, biasa. gitu. Iya iya Jadi iya. kalau aku main sendiri nih, aku doang yang maju gitu. Heeh. Tapi kalau aku pengen industrinya jangka panjang, jauh umurnya, ya harusnya ya rame-rame, Mhm. sama-sama. Jadi kan nggak harus satu visi, nggak harus satu menu, satu yang Mhm. sama, itu enggak gitu. Mhm. Maksudnya kita yuk ngejaga bareng-bareng industri yang udah kita Mhm. bikin. Iya. Karena industri kopi shop kan juga lagi tumbuh-tumbuhnya, lagi Mhm. tinggi-tingginya gitu. Sayang lah kalau kota kecil kayak gini nggak saling guyup gitu. Iya iya. Itu sih next goal-nya pengennya kayak gitu. Kalau oke. Eee, kalau sekarang Hmm. ini selain yang IKC di sini ada lagi nggak, Mas? Apanya Ada tuh? ada, eee, nyoba buka bisnis yang lain gitu, misalkan di luar F&B atau Kalau bisnis yang lain secara yang kayak terlihat kayak gini nggak ada gitu. Cuman aku sedikit pelan-pelan di tahun ini tuh ngebuka kayak ada orang seniatnya tuh pertama mhm. tuh pengen jadi konsultan F&B. Niatnya Mmm. pertamanya. Jadi Mhm. kayak teman-teman yang mungkin punya modal tapi nggak tahu menyusun menunya seperti Mhm. apa, nyusun tata letak workflow-nya dan segala Mhm. macam kayak gimana tuh mereka nggak punya link untuk mendatangkan mesin dan segala macam, yaudah sini gitu, Mhm. aku bantu. Itu niat awalnya gitu. Pas udah ditawarkan, kan aku juga teknik sipil ya gitu, Iya maksudnya punya teman-teman circle-nya arsitek dan segala macam, jadi juga bisa nerima jasa gambar iya. interior dan segala Heeh. macamnya pembangunan. Awal-awal tuh keterima sama teman-teman di sini gitu, Mhm. kesini-kesini malah pada gambarin rumah dong. Lol, lol, lol. Ini bukan aku bukannya konsultan F&B, tapi ya sudah lah gitu. Selama Iya. itu masih membantu teman-teman juga ya udah nggak apa-apa gitu, Heeh. aman. Baru 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 mau mulai, baru mau mulai. Iya. Jadi bikin sendiri, aku ngasih nama brand itu Tangan Berdua. Tangan Tapi berdua. masih belum diseriusin, maksudnya Mhm. mau Masih dibikin kayak gimana nanti ke depannya masih merencanakan itu. masih merencanakan karena yang tak gandeng itu dulu teman-teman kayak misalnya punya punya keahlian lain tak Mhm. gandeng bareng gitu. Mhm. Kayak IKC kan aku punya tim kreatif sendiri. Nah, itu kan anak-anak yang punya basic Mhm. fotografer dan beberapa Mhm. aku gandeng, aku susunin konsep, mereka yang bergerak sendiri untuk mengerjakan postingan IG IKC gitu. Emang iya sih, emang beda sih postingan IG IKC itu ya, Gitu. Itu kelihatan. sempat dibukakan juga jasanya buat Mhm. keluar gitu, buat ngerjain punya teman-teman. Jadi konten kreatornya tuh Mhm. buka jasa buat keluar gitu. Cuman brandnya pakai nama punyaku, mereka yang Mhm. kerja sendiri. Aku Iya. cuma buka pintu aja Mhm. gitu, Mhm. melebarkan link mereka aja kan. Oke, Gitu. luar biasa perjalanannya. Eee, Mungkin untuk, ada pesan nggak Mas, untuk orang-orang yang mungkin baru mau buka bisnis, entah itu F&B atau yang lain gitu, kira-kira poin apa yang bisa disampaikan Mas? Kalau teman-teman pengen buka bisnis khususnya F&B lah Khususnya ya, F&B, khususnya heeh, F&B kayak gitu. Kalau memang sudah ada rencana disegerakan. segerakan. Karena pintu awal untuk orang berbisnis adalah mulai saja dulu. Nah, tapi biasanya langkah awal itu susah Mas? Betul. Kalau tidak dimulai saja dulu, kapan mau jadi pebisnisnya? Iya betul. Pebisnis nggak semuanya langsung tiba-tiba kompleks, langsung tiba-tiba sempurna kayak di Heeh. awal. Pasti juga butuh mereka berkembang, Mhm. mereka juga butuh sesuatu yang baru. Ya itu juga namanya perjalanan kan, nggak Mhm. apa-apa gitu. Kalau semua yang direncanakan pengen semuanya serba sempurna di awal, wow, panjang sekali ya gitu. Aku pengen bikin cappuccino harus bisa gambar bebek dulu nih gitu. Oh, kalau nggak bisa gambar bebek ntar dulu kopi shopnya nggak, oh lama banget kan gitu Iya. budget. Bisnisnya tuh mulai aja dulu gitu. Masalah bisnis kawan dekatnya adalah rugi. Untung belum tentu. Iya. Unggul masnya yang unggul gitu ya. Gitu. Kalau masuk unggul malah ya. Gitu. Kalau kalau bisnis kan kita akhirnya jadi manajemennya manajemen risiko ya. Iya, heeh. Jadi yang harus teman-teman selain memulai usaha, perencanaan dan segala macam,
perhatikan juga resiko terdekat yang ada di sekitar kalian gitu. Hmm. Usahanya mungkin bisa sama, Hmm. sama-sama jualannya mungkin sama, tapi resiko yang dimunculkan kan pasti beda-beda. Iya. Kita mungkin menu sama, tempatnya dekat, cuma radius berapa kilo atau berapa meter, tapi kita pasti punya resiko yang berbeda. Jadi kalau mau mulai bisnis, manajemen resikonya benar-benar diperhatikan. Hmm. Mungkin aku dapat skill itu gara-gara kerja di bank kali ya. Itu salah satu hal yang hari-hari muncul gitu maksudnya. Ujiannya tentang manajemen risiko ya, apa aja. Jadi mungkin di situ kali ya Iya. yang sedikit ngenolong. Gitu. Makasih Bang BSM. Iya, kalau iya sih. Kalau memang kondisi IKC sekarang ini ya berawal dari perjalanan dari tadi awalnya apa kuliahnya di teknik sipil. Betul. Ya kita bisa lihat lah ya. Iya iya. Ini Gedungnya. ngerancang sendiri kok gitu. Iya. Ngerancang sendiri gitu. Bener ini nggak bohong ya. Beda ya, pokoknya segala sisi itu kayaknya enak dipakai buat foto Mas. Nah itu salah satu risikonya kan. Maksudnya zaman sekarang orang pasti pengennya selfie, pengennya Iya. update segala macamnya. Itu juga resiko yang dibalut akhirnya jadi sesuatu yang diunggulkan. Jadi ada spot-spot yang dibikin menarik lah gitu intinya. Masalah penerimaan dan segala macam itu kan selera ya. Iya. Oke. Ini udah bisnisnya kan udah lumayan lama berarti Mas ya. Ya. Ini. Ya. Pasti ada pernah berhubungan sama pajak Pak ya? Dari awal Mas. Dari awal ya. Luar biasa. Dari awal langsung kalau pajak itu kan saya punya nomor NPWP itu dari 2010. Karena kan bekerja kan dari awal pertama kali kan 2010. Iya. Lulus kuliah. Jadi masuk bank langsung bikin NPWP kan memang syarat wajib kan waktu itu. Selesai saya resign yang waktu itu statusnya pekerja, saya rubah langsung jadi apa sih usahawan. Betul. Nah, karena kan memang bukan pekerja lagi waktu itu kan. Jadi saya resign 2015 terus saya melanglang buana kayak ke daerah barat dan segala macam gitu. Jadi mencari ilmu dan segala macam. Itu balik ke sini udah langsung diurus. Jadi 2016 sudah statusnya wirausahawan. Itu 2016 sudah diurus dengan nomor yang sama. Cuma rubah status saja. Sebagai seorang ini kan ya usahawan yang bayar pajak juga gitu ya. Pemungutan pajak oleh negara itu kira-kira menurut Mas Jaka gimana Mas? Penting, adil, gimana? Kalau masalah pemungutan pajak, kan kita kalau ngomong konstitusionalnya kan ini kata ya, pajak gitu. Kita ngomong kata verbalnya aja deh. Pajak, pemungutan yang sesuatu yang dipungut pajak. Ya, kalau ngomong masalah adil itu kan pribadi ya. Kalau masalah pajaknya, aku sih bilang ya harus diikutin. Karena kan kita memang berdirinya berdasarkan negara hukum dan hukum itu adanya di undang-undang dan undang-undang juga mengatur hal tersebut. Jadi memang harus diikutin lah gitu. Kecuali hal tadi tidak disebutkan dalam undang-undang ya udahlah gitu lah, kan beda. Tapi kan di bawah undang nanti biasanya ada perda lah, ada apa gitu. Aturan pelaksanaannya. Betul. Gitu. Karena kita negara hukum ya udah ikutin aja gitu. Lagian juga kalaupun bayar ya selama tertib dan benar-benar saja nggak masalah sih kayaknya. Aman aja. Kalau masalah adil itu kan kembali ke pribadi masing-masing yang merasakan ya gitu. Itu terlalu jauh ngomongnya gitu. Saya kalau Anda pernah dengar pajak itu ditakuti, dihindari tapi dirindukan Mas. Oh sedap, dirindukan. Dirindukannya itu kalau ditakuti kan ya tahu lah ya pasti sebagai orang pajak aja mungkin merasa kalau misalkan ditagih-tagih merasa mungkin agak keganggu atau gimana gitu ya. Cuman surat cinta ya. Cuman kalau dirindukannya itu dari sisi ya kan negara kita ini berdiri perlu biaya Mas ya. Untuk menjalankan ini itunya ngasih subsidi ini itu. Iya. Manfaatnya yang dirindukan. Betul. Sedap, iya. Lagian kan juga kalau kita ngomong flashback ke sejarah kan juga ini kan sudah dapat ajaran dari zaman yang dulu kan. Dari zaman Belanda turun ke pemerintahan, akhirnya dari yang dulu dikelola sama pusat, akhirnya diatur per masing-masing daerah, terus di bagian antara mana pusat sama daerah bla. Ya sudahlah gitu. Oke. Ini bukan baru dari dulu ya sudah ikutin aja gitu. Nggak usah dihindari.
Kalau bingung tinggal cari Mas. Udah lapor SPT, Mas? Sudah Udah aman, ya? Aman, luar alhamdulillah. biasa. Tanggal 31 terakhir coy. Tanggal 31 terakhir. Ini udah mepet banget ini menjelang akhir ya. Oke. Iya, aman, aman. Apalagi ya? Ada. Kalau masalah pajak tuh Mm-mm. kan kita kan ngerasain ya. Kayak aku pernah ngobrol sama teman-teman yang ada di KPP Pratama. Itu kan sekarang kesini kan makin dimudahkan ya. Iya. Ada aplikasi. Mm-mm. Terus kan gini, kita itu semuanya bukan menghindari sih Mas. Kalau aku dulu ya, kalau aku ngomong flashback sebelum aku menjadi wirausahawan, banyak hal baru yang aku tahu ternyata oh pajak itu banyak pasalnya ternyata. Iya. Banyak yang sebenarnya tuh kita tuh bukan menghindari cuma karena kita tidak tahu, Mm-mm. akhirnya jadinya kita mengerjakan sesuatu kok Iya. tiba-tiba muncul secara cinta. Mm. Nah, gitu. Sebenarnya kita tuh, lah ini apa? Kalau aku tahu kayak gini kan aku harusnya begini. Nah, Iya. itu kan manusiawi ya sebenarnya. Heeh. Jadi kayak kalau aku tahu sedari awal aku melangkahkan ke depannya akan ada pasal A, B, C dan E misalnya bla bla gitu. Oh, aku akan tahu cara bertindaknya seperti apa nanti ke depan. Bukan untuk menginisiatif, bukan. Cuman kayak oke, kayak aku sendiri kan punya pengalaman pribadi gitu. Ketika aku membangun ini aku tuh belum punya ilmu padahal aku anak sipil gitu. Iya. Tapi ilmu perpajakan sampai ke sananya belum ada gitu. Cerita sedikit ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Mas. Nah, jadi ini pengalaman buat teman-teman juga. Jadi di pajak itu banyak pasal. Jadi itu bukan buat mengekang, tapi sebenarnya untuk mengatur biar tidak terjadi kebablasan aja sih sebenarnya kayak gitu. Biar tidak ada ketimpangan dan biar adil sebenarnya arahnya ke Iya. sana gitu. Jadi aku ngerasa waktu ngebangun ini, aku itu tidak tahu kalau ternyata ada batasan luas bangunan yang diatur sama Iya. pajak Heeh. seperti itu. Jadi aku bangun namanya ngerancang kan seneng-seneng aja tanah. Garap-garap sendiri, gambar sendiri, ngerancang sendiri ya udah semaksimal mungkin gitu. Ketika bangun baru jalan 2 bulan ya 2020 itu aku running Agustus September dapat tuh surat cinta. Cie, aku ngomongin surat cinta aja Surat gitu. cinta. Nah, surat cinta itu muncul datang muncul. Ada sebutan pasal apa Mm-mm. dan disebutnya itu KMS. Iya. Istilahnya KMS, kegiatan membangun Membangun sendiri. sendiri. Nah, nggak tahu kan waktu itu akhirnya konsul lah sama teman-teman yang ada di masih di bidang teknik sipil dan segala macam. Ada yang tahu nggak nih share di grup? Nggak tahu ini apaan gitu. Wah, aku juga nggak tahu. Aku kan cuma pengerja proyek aja teman-teman kan Iya. kerja proyek dulu nih. Udah struktur masing-masing. Ini apaan ya KMS nih gitu. Kok ada pembayaran dari RAB dan segala macam. Ya udahlah ketemu sama yang di sana aja lah gitu. Iya. Coba berangkat, telepon dulu buat janjian bisa ketemu. Mm. Akhirnya ternyata setiap luas bangunan di atas 200 meter Iya. persegi itu ada nominal yang harus Bayarkan. dibayarkan pajaknya. Seperti itu. Saya membayar, Nah, luar tidak biasa. lewat waktunya. Tapi pandemi mengganggu kehidupan. Jadi waktu itu tuh ya udah Iya. nurutin akhirnya disusulkan RAB-nya kan yang punya sendiri jadi asal-asal aja nggak Mm. nota nggak ada apa segala macam cuma main tukang aja yang paham akhirnya udah coba rekap dulu pinjam sama teman yang punya RAB-nya dibikin secara benar tolong bantu hitungkan segala macam ini baiknya kayak gimana udah susunkan semua cek ajukan ke sana udah tinggal bayar sekian persen lah gitu terus saya bilang ini bayarnya harus kapan yang penting belum jangan lewat akhir tahun Iya. oh udah 2 bulan saya buka tuh running aman Mm. baru 2 bulan kemudian bulan ketiga muncul jam malam muncul pembatasan akhir tahun juga salah perhitungan gitu akhirnya dengan membayar gini waduh gitu akhirnya abang saya yang awal saya panggil lagi abang pinjam duit abang gitu saya minta direktur abang gitu nah akhirnya saya nah kan pajak juga Ada, ngebantu kan ya. tuh Berarti pajak udah ada adilin juga ada sempat memanfaatkan iya fasilitas atau insentif betul pas betul pandemi kemarin ya? iya insentifnya intensif apa insentif itu Insentif. insentif nah Hmm. insentifnya itu waktu saya pakai juga jadi ngerasa kayaknya lepas nih targetnya karena Hmm. pandemi kan nggak kebaca semua orang juga pasti Iya. nggak ada yang tahu kan cara cara nanganin waktu itu kayak gimana mau pakai gaya marketing apapun yang penting Enggak. jualan hand sanitizer sama masker pasti laku waktu itu ya Iya. kalau mau beralih bisnis waktu itu mungkin cuan banget gitu cuma kan lu nggak kepikiran juga mau nyari di mana jadi sebetulnya juga nggak tahu gimana caranya ya sudah akhirnya karena tahu ini kayaknya bakal lepas pengambilan BEP juga bakal lama dan ada KMS tadi yang membayar itu juga Iya. lumayan duitnya gitu akhirnya karena bertanggung jawab juga untuk bayar dan punya kewajiban juga ya udah bayar
Tapi karena ngebaca, oh ini sepertinya mengganggu untuk pegawai pembayaran gaji, Mhm, untuk bahan baku dan segala macam untuk putaran, akhirnya udahlah kembali ke bank dulu untuk minjam mhm, ini di awal, kita manfaatkan fasilitasnya tadi untuk dapat, apa sih insentifnya waktu itu insentif. tuh untuk tidak ada pembayaran bunga dan selama Mhm, 1 tahun, terus masih ada efeknya juga kerasa karena panjang banget, mhm, efek pandeminya akhirnya minta restruktur waktu itu. mmm, Pakai juga kok saya fasilitasnya, iya kan saya udah bayar jadi berhak dong pakai iya, fasilitas. pasti. Kalau yang, apa, insentif UMKM yang ditanggung pemerintah itu make juga, Mas? Nah itu pakai, tapi Pakai pas juga ya? tahun 2020 saya nggak ikutan, Nah, karena waktu itu kayaknya mungkin kurang informasi ya, mhm, 2021-nya saya manfaatkan, oh, siap pakai dengan baik gitu. Itu siap. lumayan, pajak pertama memberikan, pajak yang ya sudahlah. Iya. Oke, Pajak yang lain ya sudah iya, ya. terkait pernah datang ke kantor, Mas? Sudah pernah, Pelayanannya gimana, Mas? aman. Aman ya? Jadi dari awal sepertinya ramah, Mhm, dibantu ke helpdesk-nya juga enak, ruang mhm, tunggunya juga adem, oh, enak. KP pertama Pangkalan Bun jos gitu, unggul gitu, kayak Mas yang unggul gitu. eee, terakhir nih mungkin Mhm, ada ini enggak, Mas, eee, saran atau masukan terkait pelayanan di KPP? Soalnya ini kan, eee, tahun ini KPP Pratama Pangkalan Bun, kantor pajak Pangkalan Bun itu mhm, sedang mengikuti wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, kita mmm, sedang menuju ke arah situ. oke Nah, berarti kan kita perlu meningkatkan kualitas layanan kita. oke. Nah, kalau misalkan dari Mas Jaka sendiri kira-kira ada saran terkait pelayanannya atau mungkin edukasi pajaknya atau gimana gitu? Kalau masalah edukasi pajak, eee, sebenarnya sih lebih mungkin kayak kalau saya baca lihat postingannya di IG, Mhm, udah bener-bener aja, udah maksudnya udah tepat-tepat aja mmm, bikin acara, di mana aja, gabung sama komunitas atau mhm, universitas sama termasuk pelajaran dan segala macam itu udah bener gitu. mhm, Cuman kalau kita mau ngikut yang sekarang generasi Z kan sebenarnya kan yang bakal ngebangun negara ini kan juga generasi Z kan iya, ujung-ujungnya. Generasi Z ini kan lebih sekarang apa, hari-harinya kan kental banget sama gadget gitu. mhm, Jadi mungkin kalau kita gaya lamanya dulu marketing itu gaya brosur, sekarang mungkin gayanya udah di dunia marketingnya iya, digital gitu. Jadi iklan-iklan digital gitu ya? betul, mungkin sekarang selain ketemu tatap muka, mungkin lebih dihadirkan mungkin kayak aplikasi tentang tadi Mhm, yang saya sebutkan gitu. Banyak orang awam masih belum paham tentang pasal-pasal yang ada hadir mhm, di pajak tadi. Mungkin untuk biar negara ini tetap utuh gitu, negara ini juga tetap bisa membangun dan adil gitu kan, mhm, generasi Z ini juga butuh informasi itu iya, tadi. heeh, Jangan sampai yang dulu yang saya pernah mhm, rasakan dulu dulu nggak tahu pasal A, B, C, dan D, itu juga tidak dihadirkan dengan cara mudah. Mungkin mhm, tadi bisa gampang lah, mungkin ada pasti banyak lah orang-orang kalian yang IT-nya jago-jago bikin aplikasi udah nggak usah diajarin gitu, iya masih iya, kalian oke, udah jago gitu. Itu bikin aplikasi mhm, mempermudah, oh tinggal kayak zaman sekarang aja orang pinjaman online cuma tinggal foto KTP begini aja udah cair duitnya. Masa orang pajak bikin aplikasi yang cuma tinggal input nama terus langsung umur, langsung ketahuan, oh ini spesifikasinya bekerjanya begini, kamu akan ter apa, terdekatnya kamu akan mungkin terkenanya pasalnya yang terkait bukan iya, maksudnya terkait yang ada sama lingkungan pekerjaanmu adalah mhm, pasal bla 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 bla. Itu kan jadi orang cuma tinggal, "Oh, oke. Saya Jaka, saya pekerja yang coffee shop gini, oh oke gitu, oh saya bakal mhm, jadi gini, yang umum-umum iya, aja heeh, gitu, bukan pasal-pasal yang kayak ekspor impor gitu, mhm mhm, gitu kan. oke. Oke, terima kasih. Ini, Mhm. eee, ada pertanyaan dari yang join Zoom nggak? Ini ada yang nanya ini, eee, menurut Mas Jaka, arti sukses itu apa, Mas? Apa arti sukses bagi Mas Jaka? Artis yang nanya itu siapa tuh? Ada ini Oke, namanya nggak mau ya udah, disebut ini. ya Mbak atau Masnya. Iya, Kalau saya pribadi arti sukses itu ketika kita bisa menginspirasi orang lain, bukan lihat dari nominal, bukan lihat dari seberapa banyak, mhm tapi ketika apa yang kita kerjakan itu punya ciri mhm dan ternyata itu menginspirasi orang lain tuh menurut saya juga udah bisa dibilang sukses sih. Sederhana itu aja mhm, gitu. Sesederhana itu aja, Kak. oke.
apa yang dikerjakan terus menginspirasi dan diikutin dan kita bisa membagikan itu udah apalagi orang kita tadi kita sharingin, kita Mhm. bagi ilmunya, ternyata dia juga bisa mendengarkan dan bisa membagikan ke orang lain itu Mhm. udah suksesnya luar biasa. Kan Oke. pahala yang tidak Iya, putus-putus ya. betul betul. Gitu. Oke, Sesimpel itu aja kok. siap. Oke, sudah Ada cukup lagi? lama ini waktunya sepertinya cukup ya. Monggo monggo Iya, monggo diatur. terima kasih atas waktunya Sama-sama. Mas. Siap Mas Unggul, Oke. terima kasih banyak sama tim Mas Widodo. Makasih juga. Semoga obrolan kita selama berapa, lebih dari 1 jam ya? 1 jam lebih udah Satu ya? jam Wah ya? nggak kerasa. Ya, thank you thank you. Iya, obrolan kita ini semoga, bermanfaat. Kayaknya Amin. banyak ininya sih, banyak, manfaatnya, banyak yang bisa ditiru gitu dari perjalanan hidupnya Mas Jaka ini ya. Iya. Oke, terima kasih